Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam masih di seputaran konten edukasi ya. Eh, Sasaran utama sih edukasinya buat saya pribadi dan umumnya teman-teman dan sahabat sekalian di FB Pro ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan teruslah berikhtiar sampai menemukan titik terindah di dalam cita-citanya ya. Oke, langsung saja. Jadi dalam video kali ini saya ingin berbagi pengalaman, salah satunya temuan terbaru saya mengenai dari dulu saya bingung juga ya. Terkadang kita pengen tahu pelanggaran apa aja sih yang udah kita lakukan, dan terkadang di sisi Facebooknya sendiri notifikasinya terkadang ada, dan uh, umumnya sih kayak ada yang silent pelanggaran juga yang itu nggak tahu kita udah melakukan apa. Nah, akhir-akhir ini saya ketemu beberapa cara ya, salah satunya kita masuk ke profil saya, ke profil Anda sekalian juga nanti dilihat, dan caranya mungkin ini sedikit agak beribet ya, karena mungkin beda-beda ketika dilihat, pelanggarannya pun beda-beda sesuai dengan pelanggaran yang telah kita lakukan. Nah, untuk di video saya ini, karena akun saya ini memang udah akun lama ya, udah jadul, tapi diaktifkan Facebook Pro-nya beberapa bulan yang lalu, tetapi maaf kalau banyak sekali pelanggaran yang memang saya nggak tahu sebelumnya, kirain fine-fine aja, ternyata setelah saya cek, wow, banyak sekali pelanggaran dan ini yang harus kita bersihkan. Nah, sekalian berbagi pengalaman juga dan sekalian bisa tahu juga pelanggaran apa aja sih, karena kemungkinan besar itu ada pelanggaran tentang hak cipta. Kita menggunakan musik orang lain dan ternyata itu diklaim sama yang punya musiknya. Nah, ada beberapa kategori klaimnya. Ada yang memang mereka mengklaim secara keseluruhan. Salah satunya klaim mereka ini kayak pendapatan iklan kita di dalam reel yang udah diaktifkan, iklan in reelnya itu mereka klaim sepenuhnya. Ada yang opsinya mereka ajukan untuk berbagi pendapatan dan lain hal sebagainya. Nah, ini kita harus tindak lanjuti karena ini terus terang pelanggaran yang memang mereka juga ngasih solusi ke kita, kayak kita untuk berbagi dan diserahkan sepenuhnya ke kita juga. Nanti menindaklanjutinya apakah kita mau menghapus video yang kita udah buat itu yang terkena pelanggaran hak cipta, atau mau dilanjutkan dengan opsi mereka untuk berbagi pendapatannya, atau bahkan mereka mengklaim sepenuhnya pendapatan iklan ya, tapi bukan monetisasi. Jadi tidak ada pengaruhnya dengan monetisasi, kayak kita dapat bintang, itu tidak termasuk. Mereka hanya mengklaim hak iklannya. Jadi kalau ada iklan yang udah ada di reel kita, itu diklaim sama mereka. Ada yang opsinya berbagi pendapatan iklannya, ada yang memang mutlak diambil sepenuhnya oleh mereka. Nah, ini tergantung tindak lanjut kita. Apakah kita menyetujui atau enggak tidak. Kita bisa mengajukan banding juga, dan bahkan biar aman kita menghapus video. Nah, solusi terbaik dari saya pribadi, yang ingin saya lakukan adalah menghapus video tersebut. Nah, ini salah satu caranya. Kalian bisa lihat apa aja sih pelanggaran yang ada di akun saya dan lain hal sebagainya untuk jadikan pelajaran buat yang lain. Oke, check it out. Lihat langsung ke videonya ya. Ini dia. Oke, ini berikut caranya untuk kita masuk ke kotak dukungan yang ada di profil kita. Kita masuk ke beranda, ini dia ada di mode beranda ya. Kita masuk ke bagian yang pojok kanan atas. Oke, itu terus kita masuk ke bagian bantuan dan dukungan. Nah, di bantuan dan dukungan ini ada kotak masuk dukungan. Oke, diklik aja. Nah, di bagian kotak masuk dukungan ini pasti berbeda-beda di tiap akun ya. Jadi nanti kalian lihat, kalau tidak ada sama sekali, ini alhamdulillah berarti kalian bersih gitu kan. Nah, kalau misalkan banyak seperti saya ini, kebetulan akun saya ini akun jadul kan, jadi dulu saya ini sering berjualan hasil ternak lewat Facebook ini menggunakan video yang memang saya pakai musik-musik yang ada di Facebooknya. Nah, ternyata ini banyak diklaim oleh
ya pembuat musiknya dengan hak ciptanya ya. Jadi saya mau bersih-bersih ini juga dengan menindaklanjuti. Terus tentu saja jangan langsung hapus, tetapi diklik, misalkan contoh seperti ini ya, di masalah hak cipta. Oke, di masalah hak cipta ini banyak. Contohnya satu ini, ada video tentang ikan cana ya. Ini ada Calana Auranti yang saya posting di Facebook, dan ini ada keterkaitan pelanggarannya. Klaim hak cipta ditarik, semua perubahan telah dihapus dari video Anda. Terus ada perubahan, ini ada historinya, ada perubahan video pada Anda. Satu, beberapa tindakan diterapkan pada video Anda karena kecocokan hak cipta. Satu atau beberapa tindakan diterapkan pada video Anda. Nah, ini disinyalir bahwa ini udah diklaim oleh hak ciptanya, ditarik karena saya telah pemilik hak merilis klaimnya atas video Anda. Semua perubahan telah dihapus dari video Anda. Jika Anda ingin mempelajari selengkapnya cara mencegah potensi pelanggaran hak cipta di masa mendatang, buka pusat bantuan kami. Oke, ini penjelasannya nanti lagi ya. Nah, jadi ini salah satunya. Nah, untuk selanjutnya ada yang tipenya seperti ini. Contohnya ya, nih yang baru-baru ini video yang saya buat ya. Saya udah pede aja gitu kan ngedit di CapCut. Ternyata audio yang udah jadi audio asli pun itu mereka punya mekanisme terbaru untuk mendeteksi bahwa itu musik mereka ya. Jadi jangan kepedean juga. Memang ada beberapa yang lolos, tetapi contohnya yang saya ini, saya udah bikin di CapCut untuk teknik dengan dibikin jadi audio kita sendiri, ternyata masih terdeteksi oleh klaim hak ciptanya. Nah, di sini kalau kebetulan si video postingan saya ini udah layak untuk dipasang iklan, tapi memang fitur iklannya belum aktif, cuman kelayakannya sudah ada. Nah, mereka pendapatan iklan video Anda diklaim oleh pemilik hak musik. Nah, ini diklaimnya ini sepenuhnya ya. Jadi ini ada opsi di mana si pemilik hak cipta ini mengklaim sepenuhnya, atau enggak nanti ada contoh juga yang memang pengen berbagi, jadi diteruskan dengan cara pendapatan iklannya nanti dibagi dengan yang hak cipta. Itu tergantung kita mau menyetujui dan tidaknya ya. Jadi secara detailnya dilihat, ini adalah detail apa yang mereka ajukan. Nah, beberapa pemilik hak meminta perubahan pada video Anda karena sebagian besar musiknya terdeteksi pemilik hak akan. Nah, ini opsi mereka yang mereka tawarkan, klaim semua pendapatan iklan. Nah, ketika mereka mengklaim semua pendapatan iklan, otomatis kita tidak mendapatkan sepeser pun dari iklan yang ditampilkan di reel kita. Nah, ini yang memang fatal ya, meskipun udah ada yang ngasih bintang, tetapi ini tidak ada pengaruhnya. Jadi beda ya, klaim hak cipta itu terhadap iklannya, tapi untuk sisi monetisasi si video itu dan lain hal sebagainya itu masih dalam koridor yang masih bisa dimonetisasi. Jadi tidak terganggu. Kalaupun video ini masih diteruskan, kita tidak dapat dari iklan aja, tapi kayak monetisasi bintang dan lain hal sebagainya itu masih bisa. Itu terserah kita. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan ini adalah opsi lanjutannya. Diklik lanjut, dan ini apa yang Anda lakukan. Nah, di sini ada opsi terima perubahan dengan konsekuensinya iklan kita diklaim hak ciptanya oleh mereka pendapatannya, atau ajukan sengketa. Kalau opsi ajukan sengketa ya kita nggak akan menang lah ya, karena memang ini bukan punya kita, dan saya juga lagi belajar untuk menghindari hal-hal seperti ini. Terus yang terakhir adalah hapus video. Nah, kemungkinan besar hapus video inilah yang memang harus kita lakukan, karena mau nggak mau kita memang salah, dan mau nggak mau kita memang menggunakan punya orang lain. Oke, jadi ini saran dari saya. Jadi lanjut untuk menghapusnya, hapus video, dan alhamdulillah ini bisa terselesaikan satu-satu. Oke, jadi setelah dihapus video ini bisa kembali. Setelah kembali nanti kita lakukan perubahannya ya. Nah, itu satu. Kedua, terus ini ada contohnya yang memang, nah ini salah satunya adalah video Anda memiliki pembaruan terkini untuk ditinjau. Video ini berbagi pendapatan iklan dengan pemilik hak musik. Nah, ini
ada mereka mengajukan. Jadi mereka ingin berbagi. Tidak seperti yang video yang sebelumnya itu diklaim semuanya. Kalau ini berbagi. Jadi artinya pendapatan iklan dari video ini mereka nanti berbagi kepada kita. Ya, standarnya mungkin 50-50 ya. Jadi ini tidak diklaim hak sepenuhnya. Ini opsinya juga berbagi pendapatan iklan. Nah, khusus yang seperti ini kemungkinan besar saya lakukan untuk sisi dari terima bagi hasil, karena bagi saya pribadi saya menyadari itu adalah musik mereka dan gak ada salahnya kita juga kerjasama gitu kan untuk bagi hasil ini. Nah ini lebih bijak kalau menurut saya. Jadi opsi saya ini memilih untuk tidak menghapus, dan nggak apa-apa, nggak ada salahnya juga kita saling berbagi, karena kan saya sudah menggunakan musik mereka dan mereka juga dan yang lain mereka juga mendapatkan kemanfaatan. Ini lebih fair kalau menurut saya ya, kita ambil opsi untuk berbagi hasil. Oke, ini video Anda akan tetap ditayangkan dengan sistem bagi hasil, dan halaman profil serta kemampuan monetisasi Anda tidak akan ada pengaruhnya. Sekali lagi ya, jadi jangan takut tidak ada pengaruh terhadap monetisasi videonya. Jadi jangan berkecil hati ya. Oke, terus terima. Setelah itu kita sudah melakukan tindak lanjuti untuk video yang barusan. Oke, selanjutnya kita back, dan itu masih banyak lagi. Nanti insya Allah di video selanjutnya saya jelaskan lagi, karena alhamdulillah banyak temuan-temuan dari kesalahan-kesalahan yang telah saya buat ini, dan saya berharap tidak sampai terulang oleh teman-teman sekalian. Dan tetap semangat, barakallahu fikum, salam buat keluarganya ya.